Salam saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul kembali dengan kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya mau menyapa saudara-saudara yang saat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi terbaiknya. Saya mau ingatkan kita harus tetap bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Kita jalankan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, prokes ya, untuk jalankan 3M. Dan bagi saudara-saudara yang sedang sakit mungkin atau dalam kelemahan tubuh lain, saudaraku, Tuhan itu selalu setia. Percaya, pasti ada kesembuhan untuk saudara dan saya. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Kita yang percaya akan dimenangkan atas semua kondisi atau masalah saat ini. Amin. Bulan ini kita akan belajar tentang bijak. Ya, menjadi seorang yang dewasa, kita harus mengerti bagaimana untuk menjadi bijak tentunya. Apa saja nih yang akan kita kupas? Nah, penasaran kan? Mari kita ikuti tema bulan ini bersama-sama kami. Saudaraku yang butuh dukungan doa, kami persilahkan untuk chat di nomor WhatsApp yang sudah tertera di caption Facebook ataupun YouTube. Atau bisa juga saudara share di kolom komentar. Kita baca dan kita akan doakan bersama-sama. Nah, saat ini kita akan beribadah. Saudara-saudara, mari siapkan hati kita, tinggalkan sejenak aktivitas dan fokus untuk beribadah. Mari sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Anda bisa catat firman-Nya dan mari kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC dalam minggu ini. Berhubung diadakannya kebijakan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli, kita sebagai anak Tuhan juga harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka penambahan COVID-19. Karena itu, di bulan ini, ibadah raya akan diadakan secara online pada pukul 10 setiap minggunya. Teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Facebook. KCC juga punya komunitas namanya Home. Di sini, kamu bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3, Home Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yang diadakan setiap Rabu pukul 20, dan Home Kapal atau Keluarga setiap Sabtu pukul 20. Nah, semua home diadakan secara online juga ya. Dan untuk teman-teman yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosial media kita. Doa Pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 via Google Meet. Link Google Meet akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga melalui doa pagi. Buat kamu yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kamu bisa mengakses Keyvotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara kamu berpikir. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami datang saat ini Tuhan. Mari bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu.
menjadi setulus salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
mau jadi sepertimu. Yes. Haleluya. Ku mau jadi sepertimu. Oh Tuhan, oh Yesusku. Bapa, jadikanku sepertimu. Engkau tulus seperti salibmu. Ku mau jadi seperti salibmu. Kau rela berkorban bagiku. Jadikanku tulus sepertimu Tuhan. Engkau setia, Engkau selalu ada. Oh, jadikanku sama sepertimu Tuhan, selalu ada untuk memuji, menyembahmu. Di sisiku saat ku butuhkanmu, pertolonganmu selalu nyata, kasihmu Tuhan selalu nyata. Beriku kekuatan, beriku kesanggupan melakukan segala perkara, oh Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku puji namamu, hanya namamu Tuhan. Tiada nama sepertimu, tiada pribadi sepertimu. Layak disembah, layak dipuja. Oh, hanya dalam nama aku menyembah, aku berserah Tuhan. Hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapakku, Engkaulah penguasa alam semesta. Tiada kejadian tanpa Engkau tahu, bahkan sehelai rambutku takkan jatuh bila tak Kau izinkan, bila tak Kau kehendaki. Semua yang terjadi, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Bapa, Engkau ku tinggikan, Engkau ku agungkan, Engkau ku muliakan. Biarlah segenap hidupku jadi seperti-Mu. Oh, disempurnakan, dimuliakan, dilayakkan untuk jadi
bagian kerajaan Tuhan selamanya. Oh Tuhan, selidiki hati kami, kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh menjadi seperti Engkau Yesus. Oh haleluya. Mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Yes, kami mau seperti-Mu Tuhan. Sebab dalam setiap jalan kami Tuhan, segenap jalanku memuliakan. Mari segenap jemaat kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, amin, haleluya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, oh ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, oh ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih di hari Sabat-Mu ini Bapa. Kami bisa berhenti dari segala sesuatu dan kami bisa menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami, doa-doa kami ke hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tiada tara. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang mungkin kami kurang mengerti, mungkin kami juga tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan ajarkan kami untuk bisa selalu percaya meskipun kami nggak melihat. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik ini untuk kami sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapak, sebentar hamba akan menyampaikan pesan Tuhan. Berbicaralah Bapak. Biarlah setiap orang-orang yang mendengar bukan cuma sekedar mendengar, tapi ada pewahyuan yang mereka terima sehingga itu mengubah hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya mengucapkan shalom buat semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara-saudaraku yang menyaksikan siapapun kalian. Ya, mungkin saudara ada di mana-mana ya. Bukan hanya di Jakarta, mungkin ada di Medan, di Pematang Siantar, ya mungkin ada yang cukup jauh di Papua dan di kota-kota lainnya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Nah, saudara, saya dorong saudara untuk kalau saudara suka saudara menikmati pesan-pesan firman Tuhan, pujian penyembahan apapun yang disajikan oleh Kingdom Community Church. Kami sangat senang kalau bisa berbagi kepada saudara-saudara. Ikuti terus ya pesan-pesan Tuhan. Saya percaya ada tuntunan yang akan membawa kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam bulan Agustus ini kita kembali akan belajar
satu tema kecil dari tema besar kita tentang kedewasaan, yaitu bijak. Saudara, bijak sama bijaksana sama. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita hidup bijaksana. Ya. Saudara, karena hanya ada dua jenis manusia. Yang pertama ada bijaksana dan ada yang bodoh. Nah, kita akan melihat dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Perhatikan ya, tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Garis bawahi kata-kata itu, saudara. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah. Kalau tadi kokoh, ini rubuhlah dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya. Jadi saya singgung tadi di depan bahwa hanya ada dua jenis manusia, bijak dan bodoh. Itu kata Alkitab. Yang bijak adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Sementara orang yang bodoh adalah mendengar dan tidak melakukan. Jadi persamaannya adalah mereka sama-sama mendengar. Tetapi yang satu melakukan dan yang satu tidak melakukan. Jadi saudara bukan hanya sekedar mengetahui atau mendengar kebenaran. Tetapi saudara terletak perbedaannya di melakukannya. Saya pikir jelas ya. Jadi itu yang menentukan perbedaan antara orang yang bijak dan orang yang bodoh. Jadi cuma ada dua jenis ini. Jadi kalau hari-hari ini saudara-saudara dan hidupmu selama ini cuma mendengar tapi tidak melakukan, mohon maaf, Alkitab berkata kita masih bodoh. Berarti kalau kita bodoh masih ada harapan. Kita belajarlah, bertobatlah, berubahlah. Jangan sampai kita masuk dalam kategori bebal. Karena belajar itu ada tiga. Pertama belajar sulit, yang kedua belajar mudah, yang ketiga belajar tragis. Belajar sulit adalah belajar dari pengalaman yang sulit, ya. Jadi kita belajar ketika masalah datang menimpa kita dan kita belajar, nggak apa-apa. Saudara belajar tapi sulit. Tetapi yang kedua adalah belajar murah atau mudah. Orang lain bikin kesalahan, orang lain kasih tahu kita belajar. Jadi kita belum mengalami apa-apa, murah. Hanya kasih waktu untuk mendengar. Tetapi yang ketiga adalah belajar tragis. Sudah kena masalah juga, sudah ketiban batu juga, nggak belajar juga. Ya, ini namanya kategori orang bebal. Jadi kalau saudara masih bodoh, masih ada harapan ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa perbedaannya antara mendengar dan melakukan, sementara yang satu mendengar dan tidak melakukan. Nah, jadi kalau kita mendengar saja, tidak melakukan dikategorikan bodoh, apalagi orang nggak mau dengar. Orang yang sengaja mengabaikan telinganya dari kebenaran, ya. Nah, saudara kalau perhatikan ayat-ayat ini, orang bijak adalah orang yang bisa mengantisipasi. Hanya satu ciri-ciri yang saya mau share dalam khotbah saya hari ini, yaitu tentang antisipasi. Jadi saudara, perbedaan antara bijak dan bodoh adalah mereka yang tahu bahkan sebelum kejadiannya mereka bisa jauh-jauh hari mengantisipasi. Mereka jauh-jauh hari bangun pondasinya yang kuat. Mereka tidak sekedar sembarangan bikin rumah. Tetapi mereka sungguh-sungguh mempertimbangkan dasar-dasar yang mereka pakai. Bahan-bahan yang mereka gunakan. Orang bijak bangunnya di atas batu. Sekarang kita tahu kalau ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir, kita pasti akan ketawain. Tapi dengar baik saudara, pondasi itu jauh di bawah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, jadi pertanyaan yang paling perlu kita renungkan hari ini adalah apa yang saudara lakukan ketika nggak ada orang yang tahu? Apa yang saudara lakukan sehari-hari dalam rutinitas kita itu menentukan bangunan apa yang akan kita bangun ke depan. Jadi teman-teman, pondasi ya. Nah, antisipasi ini sama dengan membangun pondasi. Biasanya membangun pondasi itu nggak cepat, saudara. Apalagi ketika bahan-bahannya, materialnya itu dari batu. Dan pasti nggak murah. Ya, saya percaya yang namanya batu sama pasir pasti lebih mahalan batu ya. Nah, jadi saudara lihat jauh-jauh hari dibangun ya, ditambahkan kekuatannya.
Ya, ini adalah orang-orang Kristen yang selalu mau belajar, selalu mau berubah, yang jauh-jauh hari sudah prepare kehidupannya. Nah, begini. Alkitab mengatakan tadi bahwa mereka mendengar firman dan melakukannya. Ada hubungannya dengan firman atau kebenaran. Kebenaran itu sifatnya absolut atau pasti. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, yang namanya sebuah kebenaran itu sifatnya pasti. Anda boleh nggak setuju, tapi kalau kebenaran sifatnya pasti-pasti. Berlaku di mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh, kalau kita bilang hukum gravitasi, itu adalah sebuah kebenaran. Jadi dimanapun Anda loncat pasti ke bawah. Sama dengan kebenaran. Jadi saudara boleh uji kebenaran firman Tuhan. Ketika dia sudah berkata, Tuhan sudah berkata, maka apa yang dikatakannya pasti adalah sebuah kebenaran. Dan saudara lihat ayat tadi yang kita baca, kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Bayangkan saudara, ada orang yang jauh-jauh hari dengan secara rutin terus membangun pondasi kehidupannya dengan kebenaran. Pelan-pelan dibangun terus, rajin terus. Ya. Saya percaya hidupnya akan kuat. Hidupnya nggak mudah diombang-ambingkan. Karena saudara ketika dilakukan, pasti makin kuat, pasti makin sehat. Jadi saudara, kita mari berlomba-lomba bangun kehidupan yang sehat. Sebagai contoh, sudah pasti bukan hanya mereka mengetahui kebenaran, pasti mengetahui dan melakukan, sudah pasti. Sebagai contoh, saudara tidak mungkin saudara hanya mengetahui kesehatan, tapi kita nggak pernah mempraktekkan cara-cara atau nilai-nilai hidup sehat kita sehat, tidak mungkin. Pasti mereka yang tahu dan mereka praktekkan, baru mereka sehat. Itu saya bilang tadi, hidup kita merdeka. Menurut saya kesehatan, kebebasan finansial, rohani yang merdeka, jiwa yang merdeka, itu kemerdekaan. Jiwa yang bahagia, ya, itu kemerdekaan. Jadi ini bisa berbicara dalam seluruh area. Makanya kekristenan itu mengajarkan segala sesuatu yang holistik. Semua hal kita bisa belajar. Jadi ingat ya, orang bijak adalah orang yang bisa mengantisipasi. Nah, jadi waktu kita setia terus bangun dalam jangka panjang, maka bangunan kita, pondasi kita akan kuat. Coba perhatikan hari-hari ini. Ini sangat relate dengan kita hari-hari ini. COVID yang melanda seluruh dunia adalah COVID yang sama, mungkin berbagai varian yang saya pelajari. Intinya itu sama, COVID-19, tapi variannya bedanya bukan di intinya, bukan di inangnya, tapi cuma di ujung-ujungnya. Kira-kira begitu yang saya tahu. Artinya mau dia varian beta, mau varian delta dan sebagainya, itu tidak berubah. Induknya adalah COVID-19. Jadi yang saya tahu adalah banyak orang setelah mungkin sudah kena COVID akan cenderung lebih kebal, ya. Ketika dia kena kedua kali mungkin efeknya nggak terlalu besar. Tapi ini yang mau saya share. COVID yang sama melanda seluruh dunia, tetapi orang-orang yang kena ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang sampai berat. Di mana perbedaan gejala-gejala ini? Kenapa ada yang ringan sampai berat? Ternyata saya pelajari, saudara, bahwa terletak dari imunnya, terletak dari kondisi tubuh dari orang yang kena COVID. Kalau orang itu ada komorbid, ada penyakit bawaan, biasanya lebih parah. Kalau orang itu ternyata imunnya lagi turun, itu juga parah. Artinya imunnya belum bisa melawan virus itu. Tetapi ketika ada orang-orang yang imunnya jauh lebih kuat, maka dengan mudah, bahkan gejalanya sangat ringan. Nah, saudara lihat, COVID ini bisa berbicara tentang hujan tadi, bisa bicara tentang angin, bisa bicara tentang banjir yang melanda seluruh dunia. Pertanyaannya, imun siapa yang kuat? Saya percaya imun itu dibangun jauh-jauh hari. Saya percaya imun itu dibangun jauh sebelum pandemi datang. Jadi kalau kita menjaga kesehatan kita nggak ada komorbid, maka dengar baik,
ada banyak orang yang bisa bertahan di dalam pandemi ini. Ini sebagai contoh aja. Jadi makanya kenapa bangun pondasi itu lama, butuh kesetiaan. Kita sudah belajar dalam bulan lalu tentang tanggung jawab. Saudara, akibat dari sebuah tanggung jawab adalah adanya kepercayaan. Saya percaya tubuh yang sehat adalah kepercayaan. Ya, jadi mari belajar, ini berbicara dalam banyak area ya. Nah, saudara lihat, hujan, banjir, dan angin adalah alat untuk membedakan kualitas pondasi. Jadi kualitas yang mana batu, yang mana pasir, hanya bisa dites, hanya bisa dibedakan lewat hujan, lewat angin, dan lewat banjir. Jadi hujan itu mungkin bisa bicara tentang masalah-masalah yang kecil. Masalah yang kecil kalau berkepanjangan juga akan jadi banjir suatu saat, saudara. Betul nggak? Hujan, banjir itu mungkin masalah yang cukup besar. Ya, angin juga ya, masalah yang cukup besar, saudara, yang mungkin tiba-tiba datang. Jadi saudara bisa aja ketika dia bangun rumahnya, rumah ini bicara kehidupan kita, dengan sangat megah, tetapi pondasinya adalah pondasi yang murah. Jadi rumah ini berdiri sama-sama, kita nggak bisa bedakan mana rumah yang kuat sampai datang yang namanya badai. Jadi saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa siapapun, rumah siapapun pasti akan kena yang namanya hujan, angin, dan banjir. Nggak ada satu rumah yang mau saudara takut Tuhan, mau saudara-saudara hidup setia, mau saudara sungguh-sungguh, mau tidak, semua sama-sama ada masalah. Jangan pernah bilang begini, saya setelah ikut Tuhan makin banyak masalah. Enggak, sama, seluruh dunia punya masalah. Permasalahannya, kita orang bijak atau orang bodoh. Hujan atau banjir, nggak bisa kita prediksi kapan datang pastinya. Ada perakiran cuaca, tapi belum tentu pasti. Kadang-kadang bisa meleset. Makanya ada banyak orang ketika mengalami bencana, baik itu longsor atau apa, tiba-tiba pagi-pagi banget, mereka nggak tahu. Tapi lihat, kekuatan sebuah rumah akan menentukan dia akan berdiri kokoh setelah badai datang atau hancur. Nah, jadi saudara, mari kita belajar untuk menjadi bijaksana dalam bulan ini. Belajarlah, dengar firman Tuhan. Nah, permasalahannya begini, seringkali orang Kristen berpikiran, bukankah Tuhan menyediakan mujizat? Bukankah ada mujizat setiap hari? Yes, ada mujizat. Saya percaya mujizat. Tetapi, kalau saya gali kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar hari ini. Kerinduan Tuhan, kita ini bukan hanya sekedar hidup dengan mujizat. Tetapi jauh lebih dalam, Tuhan itu rindu kita hidup dengan bijaksana. Bukan berarti kita nggak butuh Tuhan. Justru orang yang bijaksana, orang yang ketika semua mengalami badai dan kita berdiri teguh, kita bisa berkata, Tuhanlah pertolonganku. Saya bersyukur bisa melakukan firman Tuhan ini jauh-jauh hari. Saya bersyukur buat kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya percaya nggak kurang mujizatnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari dua jenis rumah ini, rumah yang berdiri kokoh sama rumah yang hancur, pasti yang membutuhkan mujizat adalah rumah yang hancur. Betul? Karena yang namanya mujizat nggak mungkin, saudara, masalah yang ringan, pasti masalah yang berat. Kalau cuma kita pilek dan kita sembuh, itu bukan mujizat. Tinggal tidur sembuh besoknya. Tapi kalau tiba-tiba hal-hal yang berat, kanker misalnya atau apapun itu butuh mujizat. Jadi hidup yang rusak berat itulah yang butuh mujizat. Nah, saya percaya bahwa mujizat itu adalah kemurahan Tuhan. Artinya Tuhan bisa berbuat mujizat kapan saja. Jadi gini, waktu Tuhan buat mujizat kepada hidup kita, kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, bisa aja hidup kita kembali lagi ke lubang yang sama, ke masalah yang sama. Makanya saya percaya, saudara, mujizat terjadi, yes, Tuhan baik, ya. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan menyaksikan bahwa ada banyak kejadian di mana kita berdoa, kita berseru sama Tuhan, belum tentu terjadi mujizat. Bukan Tuhan nggak setia, tapi Alkitab sudah ajarkan hari ini, saya sebagai hamba Tuhan sudah sampaikan hari ini, hidup bijaksana adalah kehendak Tuhan. Karena kalau Alkitab katakan ada rumah yang berantakan, ada rumah yang hancur, berarti kalau kita nggak sungguh-sungguh jauh-jauh hari akan ada hidup yang hancur juga. Nah, makanya kenapa saudara, belajarlah sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar jadi orang Kristen yang mujizat-mujizat.
Udah kita hidup sekarang hancur-hancuran, nanti ada mujizat. Setelah sembuh, hidup lagi sembarangan, nanti ada mujizat lagi. Bukan begitu seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa kebenaran ya. Markus 6 ayat 30 sampai 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Perhatikan kata beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka nggak sempat. Saya mau tanya, bisa nggak Tuhan bikin mujizat ketika mereka lapar, ya, tiba-tiba kenyang? Bisa. Yang mati bisa hidup kok. Tetapi kenapa Tuhan mengajarkan kepada muridnya, beristirahatlah seketika? Ikut Tuhan itu bukan semuanya harus adikodrati, saudara-saudaraku. Ada juga hal-hal yang kodrati, adalah hal-hal yang natural, saudara. Nggak semua harus supernatural. Artinya waktu kita bisa bertanggung jawab, kita bisa belajar bijak, itu yang lebih menyenangkan Tuhan. Tuhan itu lebih suka mengantisipasi daripada mengobati. Jadi kalau Tuhan buat mujizat, adalah Tuhan hanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin hidupnya hancur. Nah, jadi jangan sekedar menaruh iman kita kepada iman mujizat, bukan berarti mujizat nggak ada. Ada mujizat. Dan saya percaya Tuhan tetap murah hati. Tetapi kehendak Tuhan adalah supaya kita bukan hanya hidup dengan mujizat saja, tetapi kita hidup dengan bijaksana. Istirahatlah, kata Tuhan. Bukankah itu hal-hal yang menjaga kesehatan kita? Perhatikan lagi Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Ini ada orang yang disembuhkan. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan nggak bilang, kau sudah sembuh, tenang aja. Nanti ya bebas-bebas aja. Nanti kalau sakit lagi datang, saya akan sembuhkan lagi. Tidak begitu. Jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak menjadi lebih buruk. Jadi saudara, jauh hati Tuhan jauh lebih senang kita hidup dalam kebenaran, ya. Artinya kebenaran itu sendiri memerdekakan. Bukan dalam keadaan hancur baru ada mujizat. Jangan taruh iman kepada hal seperti itu, saudara-saudaraku. Tetapi kalau hari ini saudara dengar ini dan hidup saudara hancur, datang sama Tuhan, saya percaya ada kesempatan. Tapi kalau Tuhan sudah tolong, jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak lebih buruk. Berarti ada besar kemungkinan kalau kita sudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan dan kita masih kambuh-kambuh lagi, saudara, besar kemungkinan hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Alkitab sudah katakan akan ada rumah yang hancur, jelas. Itu kebenaran. Makanya saudara, semakin kita mengenal Tuhan dan menjalankan firman, maka semakin kecil kesempatan kita hidup berantakan. Perhatikan. Kalau saudara lihat di Alkitab, yang mengalami mujizat bukan para murid, tetapi kerumunan orang yang banyak, orang-orang yang belum percaya Yesus. Murid-murid satupun tidak ada yang alami mujizat seperti itu, karena mereka nggak ada yang sakit. Murid-murid benar menyaksikan mujizat, mereka menyaksikan orang mati dihidupkan, orang lumpuh berjalan, tapi mereka sendiri tidak, saudara. Kenapa? Karena mereka dekat dengan sumber kebenaran. Saya percaya walaupun nggak tertulis semuanya, Tuhan Yesus mengajarkan mereka nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka diajarkan bagaimana caranya hidup yang seharusnya dalam kerajaan Allah. Mereka diajarkan bagaimana harusnya mengantisipasi daripada mengobati. Ya. Karena saudara, hidup dalam kebenaran itu, waktu kita mulai dekat dengan sang kebenaran, hidup kita akan selalu bertambah-tambah. Mari kita lihat dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jelas waktu kita hati-hati merenungkan siang dan malam, ya, mendengar dan melakukan, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Itu yang Tuhan mau. Bukan hidup yang sakit-sakitan dan hancur-hancuran. Tetapi ini semua harus sungguh-sungguh siang dan malam. Artinya apa? Tiap hari. Maka saya dorong saudara sebagai murid, belajarlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Belajarlah berdoa setiap hari.
Belajarlah menambah pengetahuan setiap hari, siang dan malam. Jangan berhenti. Itulah artinya murid. Amin, saudara-saudaraku. Jadi kita akan selalu dimerdekakan oleh Tuhan karena kebenaran sifatnya memerdekakan. Nah, kita lihat lagi Matius pasal 28 ayat 20. Ini amanat agung. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi salah satu perintah Tuhan adalah ajarlah mereka melakukan. Kenapa saya sering dorong teman-teman di home komunitas kita untuk mulai jangan cuma dengar, tapi belajarlah melakukan. Karena itulah yang menjadi ciri-ciri murid Kristus. Ajar melakukan. Kadang-kadang di sebuah komsel, ya, komunitas kecil, banyakkan orang cuman mau nambahi, ya, cuman mau share sesuatu, tapi nggak banyak yang melakukan. Makanya kenapa saudara ketika menjadi murid, putuskanlah melakukan. Melakukan nggak mudah, iya, tapi dengan melakukan, Anda merdeka. Ya, ajar ngelakuin. Nah, jadi ketika kita mulai setia, dengar, lakukan, tanpa kita sadari, kita sedang membangun rumah kita yang kuat. Pondasi kita kuat. Karena ketika datangnya tiba-tiba nanti, kita akan berdiri teguh. Saya percaya itu, saudara. Nah, kalau saudara lihat dalam Matius pasal 25, itu berbicara tentang bagaimana nubuatan atau perumpamaan kerajaan surga tentang end time, kedatangan Tuhan kedua kali. Minggu lalu kita berbicara tentang talenta, ya. Artinya tuannya itu yang bepergian dan dia akan datang kembali. Nah, Matius 25 tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, kita akan belajar hari ini. Ternyata gadis bijak dan gadis bodoh perbedaannya cuma satu. Mereka sama-sama punya minyak, ya. Baik yang bijak, baik yang bodoh. Tetapi yang bijak punya persediaan minyak cadangan, sementara yang bodoh tidak. Mari kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat 3 sampai 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi mereka ini, saya ceritakan sedikit, sedang menunggu pesta pernikahan daripada tuannya. Ketika mereka menunggu, saudara, itu pelita harus nyala. Pelita itu kayak, ya mungkin kayak obor lah begitu ya. Nah, saudara tahu pelita ini sebagai bahan bakarnya adalah minyak. Yang bodoh ini, saudara, mereka punya obornya tapi nggak punya cadangannya. Mereka berpikir antar lagi juga tuannya datang, pesta dimulai. Mereka nggak menyadari, mereka sama-sama tertidur katanya. Nah, coba lihat Matius 25 ayat 8 sampai 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, perhatikan nih, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, saya mau pelan-pelan sampaikan. Memang kalau melihat Matius 25, saya percaya ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Karena kita sedang menunggu suatu momen namanya perjamuan kawin anak domba. Saya percaya akan ada satu masa di mana orang-orang nggak lagi bisa nyala imannya, nggak lagi bisa nyala pelitanya. Banyak orang-orang nggak lagi dapati Tuhan melayani dalam rumah Tuhan. Banyak mungkin orang-orang sudah mulai kehilangan imannya. Karena semua mereka terlelap. Mereka mungkin berkata, Tuhan nggak datang kok. Nggak tahu kapan datang. Iya. Tapi bedanya orang bijak. Mau Tuhan kapan datang, dia sudah siapkan persediaan. Artinya minyak itu butuh uang untuk belinya. Betul ya? Sementara yang bodoh ini nggak bikin persediaan, berarti cuma sedikit uang yang dikeluarkan. Jadi saudara lihat, orang bijak adalah orang yang bisa mengantisipasi. Kalau berbicara tentang yang di dunia ini, banyak saudara. Bicara pernikahan, bicara keuangan, contoh mungkin pernikahan. Jangan ketika mau menikah, baru sibuk konseling segala macam. Bahkan ada yang berani nggak dikonseling, nggak belajar sama sekali tentang pernikahan.
Jauh-jauh hari harusnya belajar, persiapkan segala sesuatunya. Karena ketika nanti sudah tiba, pernikahan tiba, tidak mudah. Banyak pernikahan yang kena badai. Banyak pernikahan yang hancur-hancuran. Karena apa? Nggak prepare, nggak persiapan. Sama seperti kita kuliah atau kita sekolah. Sibuk ketika ujian datang. Hari-hari perhatikan, banyak orang Kristen yang mulai sibuk cari Tuhan, sibuk cari, nggak salah, cari pendeta, dengerin firman Tuhan, tapi mereka hanya sibuk mencari ketika masalah datang. Guess what? Apa yang terjadi ketika masalah selesai? Kembali lagi seperti semula. Saya berharap saudara yang mendengar ini bukan bagian daripada orang-orang yang bodoh. Mohon maaf, itu kata firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang bijak. Jadilah orang Kristen murid yang siapkan jauh-jauh hari. Ya. Jadi saudara, ini berbicara tentang dunia sekarang maupun nanti dunia akan datang ketika Tuhan datang kedua kalinya. Bersiaplah. Sama seperti mungkin keuangan. Jangan tiba-tiba ketika pandemi seperti ini harusnya kita sudah prepare. Mungkin tabungan kita jauh-jauh hari, siapkan semuanya. Karena kita nggak tahu badai ini kapan datang. Jadi kalau saudara dikasih kesempatan untuk menyimpan sesuatu, bahkan ketika saudara bukan hanya menyimpan untuk diri sendiri, kita menyimpan dalam kerajaan Allah. Alkitab berkata bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada ngengat dan karat. Kerajaan Allah adalah salah satu, saya percaya salah satu investasi yang sangat luar biasa. Maka saya dorong saudara seperti ini, ibadah dimanapun, berikan persembahan. Ya, sebagai bentuk rasa hormat kita. Alkitab berkata, Daud itu datang dengan tidak membawa tangan hampa. Datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Bawa persembahan kita yang teratur. Karena jelas bahwa ketika hari-hari yang sulit, ketika hari-hari yang penuh dengan kekurangan, kerajaan surga akan membackup saudara. Karena apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Ya. Nah, jadi saudara jangan sibuk membeli minyak ketika setelah semuanya dimulai baru sibuk mau belajar. Jangan, jauh-jauh hari belajarlah, persiapanlah. Ada dua hal saja yang saya mau share kepada saudara dengan cepat. Apakah yang harus kita lakukan untuk membangun fondasi? Pertama, tambahkanlah pengetahuan. Hosea berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan atau lack of knowledge. Jadi sibuklah belajar, ya. Walaupun keadaannya belum kenapa-napa, sibuklah terus persiapan. Saya beberapa waktu yang lalu ada seorang teman kita di KCC yang cerita sama saya, Bang, puji Tuhan saya naik jabatan. Saya sebagai gembala sangat senang, saya sangat terberkati. Ketika saya tanya kenapa segala macam, dia katakan bahwa yang terpenting adalah ambil tanggung jawab, setia dengan tanggung jawab. Saya belajar ada banyak hal dalam bulan ini, katanya bilang bulan lalu, bulan Juli, tentang tanggung jawab. Ternyata waktu dia bisa dipercaya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, promosi pasti datang. Jadi lihat, tambahkan pengetahuan terus, belajar terus. Ya, belajar sendiri, belajar di gereja, belajar. Sama seperti, saya sering kasih analogi bahwa gereja ini seperti sekolah, saudara. Tempat di mana kita diajarin sama guru kita. Ya, jadi yang namanya di sekolah belajar, pasti akan datang masa di mana ujian. Ketika ujian kita nggak bisa tanya guru kita pelajaran apa, karena sudah ujian. Ketika belum ujian harusnya belajar terus setiap hari. Lihat banyak orang yang nggak mau dengerin, mungkin mendengarkan hal yang sama, mungkin ibadah dengar firman tapi main-main. Ketika mau ujian baru sibuk cari catatan, ya. Nah, saudara lihat, tambahkan terus pengetahuan, tambahkan. Karena seringkali apa yang tidak kita ketahui itulah yang seringkali merepotkan kita di depan, ya. Yang kedua, simpel saja, setelah tambahkan pengetahuan, kita mengerti, lakukan apa yang Anda tahu. Ya, jadi tambahkan pengetahuan, lakukan, itu aja. Waktu kita dengan tekun melakukan ini, kita sedang bangun fondasi yang kuat. Dan saya percaya, mau badai datang kapan saja, goncangan datang kapan saja, Tuhan mendesain hidup kita adalah tahan goncangan. Makanya saudara, Alkitab berkata kita beribadah dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Nah, saya menemukan saudara ternyata waktu Alkitab berkata kerajaan tidak tergoncangkan, saya percaya orang-orang yang beribadah dalam kerajaan ini harusnya adalah orang-orang yang punya sikap murid. Yang jauh-jauh hari terus
ya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semua ditambahkan. Artinya saudara, yang selalu kita cari adalah kebenaran firman Tuhan. Teruslah belajar, senanglah belajar. Catat firman Tuhan. Saya dorong saudara, dimanapun dengarkan firman Tuhan, catat. Ulang lagi, renungkan lagi. Maka Alkitab berkata, engkau akan bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil dan beruntung. Tuhan berkati kita semua. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur pengganti yang sudah saudara persiapkan. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakanmu Tuhan, memuliakan namamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah belajar tentang hidup bijak Tuhan. Kalau sebentar kami ingin melakukan perjamuan kudus, kami mau sungguh-sungguh, saudara-saudara, perjamuan kudus adalah buat mereka yang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau dalam Tuhan, mari kita lakukan perjamuan kudus dengan hikmat. Saya percaya orang-orang yang sakit akan mengalami kesembuhan. Saya percaya ada kuasa yang besar dalam perjamuan kudus. Mari lakukan dengan hikmat. Mari saudara, kita persiapkan anggur dan roti kita. Saya percaya kita semua akan diberkati, akan dikuatkan kembali iman kita. Mari kita angkat roti dan sangkia tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita sembah Tuhan, kita bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, darah-Mu yang luar biasa menyembuhkan kami Tuhan, darah-Mu yang luar biasa. Kalau buat engkau yang sakit hari-hari ini, mari berdoa sama Tuhan. Aku berdoa, alirkanlah kesembuhan kepada yang sakit ya Tuhan. Alirkanlah kesembuhan kepada yang sakit, aku percaya Tuhan. Waktu kami minum darah-Mu, waktu kami makan Tuhan tubuh-Mu, Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa mengalir lewat darah Yesus. Aku berdoa buat saudara-saudara yang stres, buat saudara-saudara yang mengalami tekanan, saudara yang punya masalah apapun, datanglah sama Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu Engkau gembala yang baik Tuhan, Engkau memelihara umat-Mu Tuhan. Engkau bawa kami ke air yang tenang ya Tuhan. Dan kepada yang berumput hijau Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun sedang kami alami hari-hari ini, goncangan apapun kami tahu Tuhan. Kalau di antara kami yang mendengar pesan Tuhan hari ini, dan kami mungkin diingatkan untuk bertobat Tuhan. Oh Bapa, biar ada pertobatan yang besar hari-hari ini Bapa. Untuk kami bisa mulai kembali lagi Tuhan. Tolonglah Tuhan kalau ada rumah-rumah, hidup-hidup yang hancur. Pulihkanlah kembali Tuhan.
Berikanlah mukjizat-Mu Bapa. Tolonglah Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang menderita Tuhan. Dan aku berdoa biar setiap kami yang mengalami mukjizat, hidup kami mulai berubah mulai hari ini. Kami bisa mengambil keputusan yang tegas untuk hidup sungguh-sungguh sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Berkati setiap anak-anak yang mendengar pesan Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami mau pulang, ulurkanlah tangan memberkati setiap kami. Kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menunaikan ibadah ini, selamat beribadah, happy Sunday. Biarlah saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. God bless you.